Dan di studio masih bersama kami Herman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, dan juga melalui sambungan Zoom sudah ada Kunto Adi Wibowo, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran. Saya akan ke Mas Herman terlebih dahulu. Mas Herman, tadi kalau sebelum jeda kita mendengar statement dari Gubernur Aceh yang mengatakan siap untuk bekerja dan juga siap untuk berkoordinasi dengan para bawah-bawahannya, para kepala daerah lainnya. Nah, bagaimana para kepala daerah menerjemahkan kesiapan ini untuk melayani masyarakat di daerahnya masing-masing di tengah efisiensi yang terjadi saat ini? Ya, tentu pekerjaan rumah terbesar setelah mengeluarkan kata siap tadi itu adalah bagaimana mengadministrasikan itu di dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyusunan kebijakan, bahkan mendesain kelembagaan dan juga pelayanan publik di daerah gitu ya. Dan tantangan menanti di depan seperti yang disampaikan di tengah efisiensi ini, mereka itu betul-betul kami dorong untuk apa? Untuk benar-benar menerapkan money follow program gitu ya. Karena kita tahu sebelum efisiensi ini diterapkan, selama ini mayoritas daerah-daerah kita itu juga bergantung kepada dana transfer ke daerah. Karena mereka itu punya kemandirian fiskal yang sangat rendah. Ditambah lagi dengan efisiensi seperti ini. Karena itu kita harapkan para kepala daerah pasca retret besok itu benar-benar mencermati mana yang menjadi prioritas daerah yang itu bisa secara realistis dijalankan pada tahun 2025 ini. Sehingga selaras dengan dukungan dana yang ada gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu kalau kita lihat alur penyelenggaraan pemerintahan, kami dorong yang paling pertama yang mesti diintervensi adalah di perencanaannya gitu ya. Karena sekarang itu adalah bulan Maret, April dan Mei, ini adalah momen di mana pemerintah daerah itu sebetulnya sedang menyiapkan kerangka perencanaan untuk tahun 2026 gitu ya. Karena RKP, Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 ini mesti selesai di bulan Mei tahun ini. Tetapi di saat yang bersamaan, para kepala daerah ini juga mesti menyesuaikan RKPD tahun 2025 ini, pertama dengan kerangka anggaran yang ada, kemudian yang kedua adalah yang paling penting, menyesuaikan dengan visi misi dan program-program yang mereka telah sampaikan di masa kampanye. Itu yang menurut kami menjadi satu tantangan terbesar di balik kata siap yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur Aceh gitu ya. Kemudian yang ketiga, karena itu kita mengharapkan sebetulnya retret besok gitu ya, seminggu ke depan itu tidak hanya menjadi ajang sosialisasi dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat, tetapi juga ini menjadi ajang sharing pengalaman di antara para kepala daerah terkait dengan seperti apa praktik penyelenggaraan pemerintahan selama ini, khususnya antara petahana, kepala-kepala daerah petahana dengan kepala-kepala daerah yang baru menduduki posisi sebagai kepala daerah. Kemudian yang kedua, ya Bapak Presiden tadi menyampaikan soal dua pesan utama ya, soal menjadi pelayanan publik, menjadi pelayan publik. Kemudian yang kedua, harapannya itu bisa menjunjung persatuan, karena kita adalah bangsa yang besar. Tetapi yang kita harapkan sebetulnya bukan dalam arti penyeragaman dari Sabang sampai Merauke gitu ya, tetapi bagaimana daerah-daerah itu sesuai dengan daya dukung masing-masing daerah itu benar-benar bisa mendukung satu sama lain. Pusat mendukung daerah, daerah mendukung pusat, begitu juga antara satu daerah dengan daerah lain dalam satu kawasan gitu ya. Karena itu dalam retret besok kita juga berharap kepada kepala daerah itu per regional itu bisa sharing antara mereka, misalnya regio Sumatera, Kalimantan, Jawa, Indonesia Timur, untuk mana peluang-peluang atau potensi-potensi itu bisa dikerjasamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Karena di tengah keterbatasan ini sebetulnya kita dorong daerah jangan dulu deh berkompetisi antara satu dengan daerah yang lain, tapi kerjasamalah dengan daerah yang lain. Bahkan kalau kita lihat di peraturan terkait dengan kerjasama daerah, jangankan dengan daerah lain ya, tapi dengan pihak ketiga juga gitu ya. Karena itu kita berharap kepada para kepala daerah yang dilantik hari ini untuk memanfaatkan instrumen-instrumen yang ada gitu ya, baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun oleh yang bisa peluang-peluang yang bisa mereka manfaatkan antara satu daerah dengan daerah yang lain gitu, Mbak. Belum lagi kita berbicara bagaimana menyelaraskan antara tadi visi misi yang sudah dipunyai oleh kepala daerah dan bagaimana visi misi besar dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran gitu ya, apalagi dengan adanya MBK dan juga lain-lain gitu. Saya akan ke Mas Kunto. Mas Kunto, tadi ada statement dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa para kepala daerah ini harus mengabdi kepada masyarakat dan juga harus
membela kepentingan masyarakat, berjuang untuk perbaikan hidup masyarakat. Nah, bagaimana para kepala daerah ini kemudian melakukan perbaikan dan juga pengabdian kepada masyarakat di tengah situasi mungkin koalisi yang ada saat ini juga dibilang koalisi yang cukup besar dan bahkan kemarin ada statement mau dipermanenkan. Gitu Mas Kunto. Ya, Mbak Bella, kalau menurut saya sih itu ajakan untuk konsolidasi ya Mbak ya. Jadi pertama saya berusaha memahami bahwa Pak Prabowo ketika bilang rakyat ya rakyat se-Indonesia gitu kan. Sementara mungkin di frame-nya para kepala daerah rakyat itu ya konstituen mereka, rakyat yang ada di daerah mereka dan sangat mungkin kebutuhannya akan berbeda-beda. Rakyat yang di Jakarta dengan yang di NTB misalnya jelas berbeda gitu kan Mbak. Dan menurut saya kalau dihubungkan dengan kondisi politik kita sekarang, ini tampaknya ya Pak Prabowo menginginkan semua kepala daerah itu berbaris dalam satu barisan terus menuju ke satu tujuan yaitu melayani rakyat tadi gitu kan. Tapi kan ini hal yang sebenarnya agak susah di level teknis, apalagi Indonesia kan ya argumen Pak Prabowo juga, Indonesia kan luas, kita nggak punya tongkat Nabi Musa untuk membelah lautan dan segala macam. Nah, ini seharusnya juga disadari oleh Pak Prabowo bahwa secara teknis rasanya dengan menarik kembali otonomi daerah menjadi lebih tersentralisasi seperti ya ini kan indikator-indikatornya mungkin sudah terbaca gitu kan dengan mengumpulkan semua kepala daerah, rate terus kemudian pengendalian anggaran di daerah juga akan jadi pemerintah pusat lalu ditambah dengan secara implisit kedudukan kepala-kepala daerah itu berada di bawah presiden di UU Cipta Kerja. Nanti mohon Mas Herman mengkoreksi saya kalau salah gitu kan. Di sini kan tampaknya pelan-pelan ini akan digerus nih rakyat yang lebih kedaerahan, rakyat yang lebih unik menjadi rakyat yang satu tunggal monolitik yaitu rakyat Indonesia, dan konsekuensinya bisa jadi ya mereka harus nurut presiden Mbak gitu. Apapun yang dilakukan pemerintah pusat maka pemerintah daerah tidak punya hak atau kewenangan untuk menolak, apalagi mungkin bernegosiasi ya tinggal nurut aja. Makanya tadi Pak Gubernur Aceh bilang siap kan, nggak ada kata lain, ya udah siap aja gitu. Tapi memang kita berharap retret yang besok akan dilaksanakan di Magelang itu bisa menyamakan visi besar Bapak Presiden Prabowo dengan asta-citanya kepada kepala daerah ini. Nah, bagaimana Mas Kunto memandang retret yang akan dilaksanakan besok itu untuk menerjemahkan apa yang menjadi cita-cita dari Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Iya, kalau menurut saya kan tadi kan juga Pak Prabowo bilang mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng, yang ragu-ragu boleh mundur. Ini kan jadi pertanyaan, ini retret atau ospek kan gitu kan pertanyaannya. Jadi ya kalau boleh saya berasumsi ya dalam waktu 1 pekan Mbak, tidak mungkin untuk membahas semua urusan teknis apalagi terkait efisiensi anggaran dan urusan teknis tadi alokasi dana pembangunan fisik dan segala macamnya. Saya pikir tidak akan mungkin, ini mereka hanya akan bicara dalam bentuk lebih ke ideologikal, lebih ke visi misi besar. Masih di laporan khusus pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, Saudara. Pertanyaan ke Mas Herman. Mas Herman, tadi kalau kita mendengar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan sudah siap, juga tadi kita lihat di DKI Jakarta juga sudah ada kesiapan-kesiapan dan bahkan sudah mau rapat gitu ya. Nah, bagaimana retret besok nanti itu menjadi ajang bagi para kepala daerah untuk saling berbagi kiat supaya kesiapan ini juga bisa terjadi di seluruh daerah bagi kepala daerah? Ya, memang kalau kita mencontohkan Jawa Barat dengan DKI Jakarta, memang dia agak outlier dalam pengertian kalau kita lihat di kapasitas fiskal dan juga kemandirian fiskal itu jauh di atas provinsi-provinsi yang lain gitu ya. Sehingga Kang Deddy atau nanti besok Gubernur DKI Jakarta dia cukup leluasa untuk melakukan realokasi dengan ruang efisiensi yang ada gitu ya. Tetapi ini sebetulnya berita bagus juga, Kang Deddy tadi sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan yang nanti akan dilakukan. Efisiensi yang ke realokasi tadi ya. Realokasi tadi itu, dan
kita mendorong sebetulnya kepada Kementerian Dalam Negeri dan juga kepada Pak Bima ya, Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, untuk bisa mengoptimalkan kepala-kepala daerah yang sudah menyiapkan atau melakukan persiapan untuk tindak lanjut dari efisiensi tadi, seperti Kang Deddy tadi itu gitu ya. Dan kita memang belum melihat seperti apa kerangka rundown dari retret besok, tapi kita mendorong agar sharing knowledge, sharing pengalaman, sharing kebijakan yang tadi disampaikan oleh Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat terpilih dan juga yang dilantik tadi itu bisa disampaikan kepada kepala-kepala daerah yang lain gitu ya. Dan juga sebetulnya karena masih banyak juga petahana yang masuk lagi di periode kedua, berilah mereka ruang untuk memberikan tips gitu ya, atau program-program yang kita telah jalankan kepada kepala-kepala daerah yang lain gitu ya. Karena kami sangat yakin sebetulnya kepala-kepala daerah itu juga ingin gitu ya, tahu seperti apa mereka mengatasi keterbatasan fiskal, kemudian tantangan dari program efisiensi kemarin terhadap penyelenggaraan pemerintahan mereka di daerah masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di retret besok itu kita juga mendorong kepada Kementerian Dalam Negeri, jadikan itu sebagai ajang daerah-daerah itu bisa berkoordinasi gitu ya, antara daerah dengan daerah yang lain, antara satu kawasan dengan kawasan yang lain gitu ya. Kan di Kemendagri itu sudah punya peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan kerjasama daerah tuh. Karena itu kita harapkan daerah-daerah itu bisa berbagi peluang, berbagi potensi untuk mereka bisa kerjasamakan dalam penyelenggaraan pemerintahan besok gitu ya. Karena kalau retret itu diarahkan untuk menyelesaikan sinkronisasi pusat dan daerah itu sangat tidak efektif gitu ya, dengan waktu 7 hari. Nggak cukup waktu 1 minggu. Nggak cukup waktu 1 minggu itu ya. Yang bisa dilakukan ya seperti ini yang menurut kami yang bisa dijalankan dalam retret besok gitu. Bagaimana membagi tips dan juga sharing knowledge antar para kepala daerah dan juga antara gubernur mungkin kepada bupati dan wali kota, supaya apa yang menjadi visi bersama ini bisa tersalurkan hingga ke daerah yang akan menikmati pada akhirnya nanti adalah masyarakat. Terima kasih Mas Herman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, atas waktunya pada siang hari ini. Dan saudara, laporan khusus pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia akan dilanjutkan oleh rekan Harjuno Pramudito. Saya Tili Reabella pamit undur diri, sampai jumpa.